Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan halo, selamat malam semuanya teman-teman dan selamat bergabung dalam acara Sharing Session Part 4 yang diadakan oleh kedinasan.id secara daring melalui Zoom pada malam hari ini. Dan tentunya kalian bisa bertemu lagi dengan aku di sharing session ini yang diadakan secara gratis oleh kedinasan.id bagi 50 orang pendaftar pertama, di mana tiap partnya itu selalu memiliki judul yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk pada malam hari ini, teman-teman, yaitu judulnya adalah membedah seluk-beluk tes inteligensia umum atau TIU beserta tips and triknya. Jadi kita beri tepuk tangan dulu nih teman-teman semua buat semangat. Oke, senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi ya teman-teman, meskipun secara online dan kalian juga udah setia nih ikutin dari part 1 hingga part 4 ini bareng-bareng dan tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda dan juga mungkin malam hari ini kalian juga udah pernah kena tahu nih nanti narasumber kita siapa gitu ya. Jadi dan dari awal kan sama aku nih ya. Jadi mungkin hari ini aku boleh ya kenalan lagi bareng buat teman-teman yang baru yang belum kenalan aku siapa. Jadi aku izin memperkenalkan diri. Aku Tiara Rina Yusun Satyasi selaku MC yang akan bertugas untuk memandu rangkaian acara sharing session part 4 ini hingga akhir kegiatan selesai. Jadi teman-teman jangan bosen ya kalau nanti ketemu aku lagi, jadi nggak boleh bosen. Oke, kita di sini akan bareng-bareng dengerin narasumber kita untuk tentang TIU dan tips and triknya. Dan seperti biasa, aku mau ngucapin teman-teman, terima kasih udah menyempatkan waktunya, telah hadir dan mengikuti kegiatan ini meskipun secara daring di malam minggu kalian bisa bareng-bareng di sini, udah mau curi start tentang cara masuk perguruan tinggi tentunya yang nantinya akan dibahas oleh narasumber kita yaitu tentang membedah seluk-beluk TIU beserta tips and triknya. Dan TIU ini merupakan salah satu sub yang diujikan di salah satu subtes masuk perguruan tinggi kedinasan. Dan nantinya kalian harus banget untuk menyimak acara ini hingga selesai. Nah, aku mau meramaikan Zoom ini dong. Boleh kan kasih reaction hand-nya? Siapa aja nih dari teman-teman yang udah, coba aku mau lihat dulu deh, yang udah mendaftar atau join atau berlangganan di kedinasan.id. Boleh kita kasih reaction hand-nya teman-teman? Wah, Nurina, Safira, terus banyak lagi nih. Oke, reaction coba. Siapa aja yang udah join kedinasan.id? Aku sembari mengabsen teman-teman semua nih. Oke, oke banyak banget ya. Hampir berapa nih aku lihat? Wow, baik sekali, hampir setengahnya nih. Oke, oke. Jadi keren banget nih teman-teman semuanya. Udah join, udah berlangganan, dan ikut kelas bareng kedinasan.id gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru, yang belum join kedinasan.id, bisa banget nanti berlangganan gitu ya teman-teman semuanya. Jadi mantap banget, semangat banget ya buat belajar bareng kedinasan.id. Oke deh, sekali lagi aku ucapin selamat datang dan selamat bergabung dalam sharing session part 4. Selama beberapa jam ke depannya, tentunya kita akan disuguhkan beberapa informasi menarik yang tentunya bermanfaat buat teman-teman untuk menambah pengetahuan teman-teman tentang salah satu subtes yang diujikan dalam PTK ini, yaitu tes inteligensia umum atau disingkatnya TIU. Dan tentunya pada malam hari ini akan dibahas oleh narasumber kita. Oke, boleh reaction hand-nya di lower hand kan dulu? Oke. Jadi aku ingat lagi buat teman-teman yang belum join di kedinasan.id langsung aja segera join deh. Karena nanti aku juga akan kasih info lagi. Dan tentunya materi pada malam hari ini itu akan dibahas oleh narasumber kita yang juga berasal dari salah satu perguruan tinggi dan mungkin kita udah
dari yang ikut dari part 1 hingga part 4 ini mungkin udah kenalan nih sebelumnya. Dan aku nanti mau ingetin buat teman-teman di sela-sela penyampaian materi, jika ada pertanyaan yang terlintas dari teman-teman semua, boleh banget nanti langsung disampaikan atau jangan ditunda-tunda nih biar nggak kelupaan. Langsung aja disampaikan di kolom komentar Zoom ya, teman-teman semuanya. Dan nanti dimohon buat teman-teman semuanya untuk mematikan mikrofonnya supaya kegiatan dapat berjalan dengan langsung dan dengan lancar gitu ya. Dan semoga informasi bisa dapat terserap dengan baik juga. Oke deh, jadi kita langsung aja beri tepuk tangan yang meriah nih. Kita panggil narasumber kita pada malam hari ini dan beri tepuk tangan yang meriah banget buat Kak Adinda Batrishi Basla. Yeay. Halo Kak Adinda. Sudah Halo Kak Tiara. bergabung? Hai Kak Adinda. Ketemu lagi ya Kak. Iya Kak. Gimana Kak, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman ini suaranya mungkin agak bindeng kali ya. Mungkin minta maaf buat teman-teman kalau suaranya agak bindeng gitu. Lagi gak enak badan. Lagi gak enak badan ya, lagi flu Kak atau Polusi di Jakarta kali ya. Langsung jadi oh ya sedek-sedek benar terus. benar benar benar. Polusi Benar banget. Jakarta nih kacau. Iya benar Aduh. banget. Nah, ini aku juga ngerasain kayak gerah dan panas banget tentunya nggak sih pas keluar rumah gitu kayak ya Allah panasnya pol gitu kan. Jadi kayak benar-benar panas banget dan memang polusi sih Kak. Jadi jaga kesehatan terus ya Kak Dinda ya. Buat mungkin pakai masker ya Kak ya kalau nanti berangkat Iya Kak. kuliah. Oke Kak, siap. Oke deh, mungkin nanti teman-teman menyimak bareng-bareng nih Kak Dinda. Dan mungkin nih Kak Dinda nih teman-teman udah nggak sabar nih mau mengikuti materi Kak Dinda. Silakan Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Kak Dinda. Oke, terima kasih Kak Tiara. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, ini ya materi kita ya hari ini. Oke, jadi gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. Sehat-sehat selalu dan tentunya selalu semangat gitu dalam mengejar apa yang diimpikan gitu ya. Terutama pada ngejar sekolah kedinasan ini ya. Mungkin izin perkenalan lagi sebelumnya. Sebelumnya udah tahu ya tadi dikenalin nama aku Kak Dinda Batris Bazla. Tapi kalau teman-teman boleh panggil Kak Dinda, Kak Batris, atau gimana? Saya enak teman-teman sih. Cuman biasa aku dipanggilnya Batris. Jadi mana enak teman-teman aja. Aku sekarang kuliah di Politeknik Statistika STIS. Mungkin teman-teman ini ya nggak asing dengan seragam yang aku pakai sengaja taruh di depannya ya. Ini tebak ya dari STIS ya. Mungkin ada yang mau masuk STIS? Boleh dong di kolom chat siapa yang masuk Polsat STIS tahun ini? Ada nggak? Banyak atau enggak nih? Atau pada maunya STAN, IPDN, Poltekim, Poltekip? Boleh dong. Oh, Irma nih mau masuk STIS. Yang lain? Ada lagi yang masuk STIS? Atau Irma doang nih? Sepi peminat kah? Wah, Nadia, Farhan, Safira. Banyak juga ya. Oke, banyak ya yang masuk STIS. Nah, ini yang mau masuk STIS ya. Kalau yang lain pada mau masuk kedinasan mana nih? Boleh dong di kolom chat gitu. Pengen tahu gitu sebarannya tuh sebenarnya teman-teman tuh pada mau masuk kedinasan mana sih gitu. Penasaran. Boleh ya di kolom chat misalnya Poltekim, Poltekip atau STTD kan banyak ya kedinasan ya. Di apa ya, webinar pertama kan udah dijelasin ya apa aja sekolah kedinasan, mana ikatan dinas, mana non ikatan dinas gitu ya. Jadi teman-teman mungkin udah pada paham lah ya. STIS, SSN, wis STIN, keren nih mau jadi intelijen, IPDN, Poltekim, wis macam-macam ya. Ini berarti sebarannya itu beraneka ragam gitu ya. Nggak hanya menjulang di salah satu kedinasan. STMKG juga ada. Poltekpel, berarti banyak ya. Ini pada mau kemana-mana gitu ya. Nah, di sini kita pada malam ini bakal bareng-bareng gitu ya, mencapai satu tujuan yang sama gitu ya. Semuanya kita kan dari semua yang seperti yang kita tahu ya, sekolah ikatan dinas itu tentunya ada SKD. Nah, maka dari itu kita punya satu tujuan yang sama nih, kita belajar SKD. Di dalam SKD ada salah satu subtes yaitu TIU. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal nemenin teman-teman gitu ya, kita bahas bareng-bareng nih, kita bedah bareng-bareng apa aja sih sebenarnya yang di dalam TIU itu atau tes intelijensi umum itu isinya apa aja gitu. Dan aku bakal selipin tips and trick ya, karena tapi materi TIU ini kan banyak ya, tentunya banyak ya, nggak mungkin bisa habis gitu dalam satu kali pertemuan malam ini ya. Jadi aku akan bahas secara umum dulu aja nih, tips and triknya sama materi-materi yang biasa keluar, gitu ya.
Oke, kita udah perkenalan, udah. Oh ya, aku asalnya dari Batam. Tahu Batam nggak ya? Dari Batam ke Kepulauan Riau. Oke, udah ya, mau absen daerah nanti aja lah ya. Atau mau absen daerah, ini pada dari daerah mana nih? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Kemarin aku sebelumnya udah perkenalan juga sih. Mungkin kalau ada yang ikut yang sesi 2 apa ya, part 2 aku ngisi juga yang part 2 itu tuh dari macam-macam daerah. Nah, aku pengen tahu nih, yang part 4 ini dari daerah mana aja sih? Mungkin ada dari Medan, dari Sulawesi, dari mana-mana gitu. Karena biasanya ya di dalam sekolah kedinasan itu kayak Indonesia, miniatur mininya gitu, dari semua daerah ada gitu. PWT, Planet Klaten, waduh. Sukabumi, Malang, Bogor, Palembang, Planet Bekasi. Aduh, Yogyakarta, macam-macam ya. Jabodetabek, Kalbar, Blitar, Bogor, Jember, Banjarmasin. Ada dari Solo, Medan, Sulawesi juga ada nih. Sumut, arah selatan Filipina. Aduh, Bengkulu. Oke, mantap ya. Berarti dari Kalimantan Barat, Kalbar, Palembang. Berarti dari Sumatera, dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, udah ada perwakilan ya berarti ya. Ini ibaratnya udahlah ya. Calon-calon pengisi sekolah kedinasan 2024. Amin. Oke, udah ya perkenalan udah semua sih kayaknya. Kita lanjut ke materi deh. Kita lanjut ke materi ya. Ini belum. Oke, kita lanjut ke materi. Perkenalan udah ya. Kali ini kita sebenarnya TIU ini apa ya, teman-teman, kita chill aja gitu kalau belajar TIU. Ini nggak sesulit matematika kok, matematika, apalagi matematika UTBK atau bahkan apa ya, PK, UTBK gitu. Oh, UTBK, sorry, udah nggak ada matematika lagi, itu tahun saya, sorry. Maksudnya PK UTBK atau apa ya temannya lagi tuh, penalaran-penalaran UTBK, biasanya nggak sesulit itu, tingkatannya biasanya di bawahnya gitu ya. Tingkatannya di bawahnya nggak akan sesulit UTBK, ataupun matematika kalian di sekolah mungkin kelas 12 tuh sulit-sulit ya, nggak sesulit itu biasanya ya untuk apa namanya TIU. Jadi teman-teman dibawa enjoy gitu ya, dibawa yakin gitu belajarnya, karena ini lebih chill lah dibanding TWK sama TKP kalau menurutku ya. Karena enak lah gitu dibanding TWK ya. Mungkin TKP teman-teman pada suka ya dibanding TWK, kalau aku lebih chill di TIU gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman biasa dari IPS mungkin saya anti kak, anti matematika. Nah, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Ini rata-rata kebanyakan dasar, jadi kebanyakan teman-teman tuh harusnya udah dapat gitu materinya dari SD, SMP, dan SMA gitu ya. Mau itu IPA, mau itu IPS, mau yang lain-lain lah gitu ya. Jadi kita santai-santai aja gitu ya. Santai-santai tapi punya target gitu ya. Target yang jelas, kita targetkan yang jelas. Oke, jadi kita bahas nih ya. Yang pertama aku mau ngasih tahu dulu ya jumlah soal SKD. Jadi SKD itu terdiri dari beberapa subtes. Sebelumnya udah pernah jelasin sih, ada TWK, TIU, dan TKP. Mungkin teman-teman udah hatam lah ya, bahkan udah ikut tryout-tryoutnya beberapa kali. Ya. Nah, di TWK itu ada 30 soal gitu ya. Sama kalau TIU itu 35 soal, dan TKP itu jumlahnya ini salah ya. Harusnya 45, nggak salah aku. 45 ini salah. 45 gitu ya, 45 soal. Nah, jadi di TIU ini gitu ya, di TIU, aku mau anonet deh. Di TIU ini ada 35 soal. Tebal sekali. Emang setebal ini kah? Sebentar ya. Jadi di TIU ini ada 35 soal dengan bobot gitu ya, nilainya ada 5 gitu ya, 5 per soal gitu. Jadi kalau teman-teman kosongin satu aja gitu, itu sayang banget gitu ya. Atau misalnya teman-teman tuh ada satu soal gitu yang harusnya gampang, mudah gitu, tapi malah terkecoh atau misalnya kurang persiapan, itu sayang banget gitu ya. Jadi teman-teman nih bisa manfaatkan sekali di TIU gitu, karena per soal itu 5 poin gitu. Jadi itu cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya kosongin satu aja itu tuh berpengaruh gitu. Jadi tuh kalau misalnya di kedinasan ya, eh, misalnya kalian beda 1 poin aja, itu tuh biasanya rankingnya bakal jauh gitu. Karena banyak yang sama nilainya. Jadi, apalagi kalau misalnya teman-teman ngosongin satu soal, atau nggak ngerti satu soal, atau gimana ya, kekeliru satu soal harusnya bisa aja, itu bisa jauh gitu apa namanya ranking teman-teman. Kan ini diambil ranking ya teman-teman, nggak bisa semua yang lulus dalam ambang batas itu diambil, tapi diambil dari pemeringkatan. Ini kayaknya aku izin apa deh, nggak full screen gini nggak apa-apa ya, biar gampang coret-coretnya ya. Nah, jadi tuh untuk bobotnya itu ada 5, dan tapi kalau salah gitu ya, aku menyarankan sekali kalau misalnya teman-teman ada bingung gitu di TIU, TWK, ataupun TKP, atau nggak tahu sama sekali gitu ya, itu nggak apa-apa, jawab aja
apa ya, sehoki teman-teman gitu. Karena nggak ada poin minus lagi, nggak ada minus, kita babat abis aja gitu ya. Soalnya sayang banget kalau dilewatin. Dengan waktu pengerjaan 100 menit nih, bayangin teman-teman ya. Teman-teman itu ada waktu 100 menit ya. Teman-teman cuman punya waktu 100 menit, tapi dikasih itu 110 menit gitu ya. 110 soal. Gimana sih? 110 soal gitu ya. Dan 35 tuh ada hitung-hitungan, guys. 35 tuh hitung-hitungan gitu. Bayangkan ya. Nah, jadi tuh diminta teman-teman untuk mengerjakan soal hitung-hitungan itu kurang dari 1 menit gitu. Kalau misalnya kita nggak punya persiapan yang cukup gitu, tips and trick atau gimana ya, kurang latihan gitu, dan kurang bisa memanajemen waktu, kemungkinan banyak yang bisa kosong gitu, beberapa kan sayang gitu. Itu dia. Makanya penting sekali untuk kita mengetahui dan banyak belajar TIU ini, banyak latihan sih. Nah, ini materi terkaitnya ya. Jadi itu ini tuh dalam peraturan dari pemerintah ya udah keluar ya dari pemerintah. Jadi tuh isinya dari TIU itu ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, sama ada kemampuan figural. Secara garis besarnya tuh kemampuan verbal itu biasanya itu isinya tuh kayak kata-kata apa ya, kata-kata ya, apa ya, kalimat-kalimat gitu lah ibaratnya. Kayak ada analogi, silogisme, analitis gitu, kayak perbandingan dari kata-kata gitu. Apa ya? Verbal lah intinya verbal, verbal gitu. Numerik ya angka gitu, isinya angka-angka dan figural itu gambar. Jadi meliputi 3 macam gitu di dalam materinya, di dalam materi TIO. Nah, kita bahas mengerucut ya dari yang pertama dari verbal dulu. Nah, oke. Di kemampuan verbal ini, teman-teman tuh diminta yang pertama itu ada analogi, ya. Nah, analogi ini, ya, ada analogi ini, tujuannya itu untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam bernalar gitu, melalui perbandingan dua konsep kata, ya, jadi bermain dengan kata ya kalau kemampuan verbal itu, dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain gitu. Jadi di kemampuan verbal ini pandai-pandai teman-teman menganalogikan suatu kata-kata gitu, bermain dengan kata-kata. Lalu ada juga silogisme. Nah, ini ketemu nih mungkin biasa kalau di PU UTBK ya, mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan gitu. Jadi kemampuan teman-teman dalam menarik kesimpulan gitu. Ini ada biasa di matematika dasar dan biasa keluar di PU UTBK. Analitis juga demikian gitu ya. Gimana sih untuk narik kesimpulan tapi dari beberapa premis yang banyak gitu, informasi yang diberikan atau misalnya urutan sih analitis itu biasanya. Jadi teman-teman tuh kayak soal-soalnya tuh bentuk analitis kayak misalnya Budi pertama gosok gigi, habis itu selanjutnya ini atau urutan tinggi badan gitu, tapi disajikan dalam bentuk cerita yang kompleks gitu ya. Tapi tenang, jangan bayangin sesusah itu, tapi ya kompleks itu, anggap aja kompleks. Nanti teman-teman tuh diminta gitu. Jadi urutannya yang pertama tuh apa sih gitu. Nah, kira-kira begitu untuk materi terkait kemampuan verbal. Yang pertama ada analogi, silogisme penarikan kesimpulan, dan analitis. Nah, biasanya yang ngambil waktu banyak itu analitis ya. Aku sarankan teman-teman jangan sampai ke apa ya, terlalu penasaran kan analitis itu buat kita penasaran ya. Ih, kok nggak dapat ya? Aku harus dapat nih, aku harus dapat gitu saking penasarannya gitu. Habis waktu takutnya di analitis. Jadi aku sarankan teman-teman kalau misalnya memang udah lewat dari 1 menitan gitu ya, nggak dapat-dapat juga atau bahkan 2 menit, udah dilewatkan dulu aja. Dilewatkan dulu itu bukan berarti nggak jawab. Dilewatkan dulu tuh maksudnya kerjakan yang lain dulu. Nanti kalau ada waktu balik lagi ke situ gitu. Tapi harus jawab gitu. Ya misalnya nggak tahu lagi ya udah jawab sesuai hoki. Oke, itu sih secara umum ya kemampuan verbal seperti itu. Oke, gimana sih untuk tips and triknya Kak kalau misalnya kemampuan verbal tuh gimana gitu ya. Jadi kemampuan verbal itu ada juga loh teman-teman biasanya sinonim antonim, aku lupa masukin ya. Sinonim antonim itu juga termasuk kemampuan verbal. Jadi di sini aku meminta teman-teman untuk berlatihlah untuk memperbanyak hafalan kosakata ya. Nggak hafalannya sampai hafal banget gitu sih. Cuman aku ngumpung ya, masih panjang waktu untuk SKD ini, masih berapa bulan lagi ya, tahun depan malah ya. Teman-teman tuh bisa dicicil dari sekarang, baca-baca KBBI gitu, atau sinonim antonim perbanyak suk, apa ya, perbanyak kata gitu ya, kosakata gitu ya. Misalnya 5 per hari gitu ya, baca aja gitu, maksudnya sering baca sebelum tidur gitu ya. Oh ini tuh ada loh ternyata kosakata ini, soalnya kadang kan ada sinonim antonim itu musuh kita kadang ya, kita orang Indonesia tapi kok nggak tahu ada kata itu tiba-tiba keluar gitu. Itu kadang musuh kita di TIU. Biasanya itu sih sinonim antonim gitu. Jadi mumpung masih panjang waktunya, teman-teman bisa nih cicil gitu, 5 lah, baca-baca 5 per hari gitu ya. Masih panjang waktunya gitu ya.
Terus fokus dan hindari jebakan kata-kata yang terlihat atau terdengar mirip dengan kata di soal gitu. Ini maksudnya kata di soal. Nah, jadi tuh misalnya tuh biasanya soal analogi sih. Soal analogi tuh misalnya apa ya? Asbak dan apa ya misalnya? Asbak dan apa ya? Yang biasanya tuh mirip banget. Kalau analogi tuh kayak soal perbandingan gitu loh teman-teman. Jadi misalnya, aku biasa kepikiran ya. Kok ini tiba-tiba belum kepikiran ya? Beras, kertas. Oh ya adalah yang agak jauh juga nggak apa-apa ini. Tapi teman-teman ya tahu lah. Asbak sama apa ya biasa? Oh, asbak sama abstrak lah. Asbak sama abstrak. Nah, asbak ini misalnya ditanya apa sih sinonimnya? Nah, di ABC tuh misalnya ada nih abstrak gitu ya. Kan mirip ya, kedengar bunyinya tuh mirip gitu ya. Jadi kayak ini kan enak ya kita tahu asbak sama abstrak itu apa. Tapi kalau misalnya nggak tahu, mungkin kita mikir, ih kan sinonim gitu ya. Kata-katanya mirip nih, bunyinya mirip. Itu jawabannya. Nah biasanya itu tuh kebanyakan itu jebakan. Jadi hati-hati di situ teman-teman. Kebanyakan tuh yang bunyinya mirip atau kata-katanya banyak yang sama itu tuh biasanya jebakan. Jadi harus diperhatikan kembali gitu. Nah itu biasanya sih aku langsung eliminasi ya kalau kata-katanya sulit sekali. Nah, kita tuh juga kalau di verbal ya, apalagi sinonim antonim gitu ya, misalnya udah bingung, itu juga menggunakan strategi eliminasi gitu ya. Analitis ini sih untuk semua ya, strategi eliminasi itu untuk analitis kayak silogisme kayak analogi gitu ya. Kalau udah apa ya, semuanya itu usahakan pakai strategi eliminasi. Kenapa? Jadi strategi eliminasi ini fungsinya untuk mengurangi apa ya, peluang kita untuk salah gitu. Atau menambah peluang untuk kita benar. Kan lumayan ya. Kalau misalnya kita mengurangi dua aja dari 5 option gitu ya. Kan jadi tinggal 3 gitu. Kita bisa benarnya, peluang benarnya kan lebih besar dibandingkan kalau kita bingung lima-limanya nih. Itu makanya penting untuk gunakan strategi eliminasi. Baru cobalah untuk menggabungkan kata itu dalam sebuah kalimat. Nah, ini kalau misalnya kayak analogi gitu ya. Analogi misalnya dokter itu rumah sakit ya, RS gitu ya. Nah, nanti tuh ditanya, kira-kira apa ya analogi yang pas gitu ya. Nanti di option tuh palingan misalnya ya, ada guru, guru mengajar, guru sekolah, ini misal ya, sekolah. Nah, teman-teman tuh kalau saran aku, misalnya soal analogi begini tuh, usahakan untuk membuat kalimat gitu. Jadi teman-teman kayak bercerita gitu. Dokter RS. Oh, dokter bekerja di RS nih. Guru bekerja di mengajar. Ah, gak nyambung, berarti bukan ini. Guru bekerja di sekolah. Ah, ini dia. Itu maksudnya untuk menggabungkan kata dalam sebuah kalimat. Biasanya digunakan untuk analogi. Baru tingkatkan konsentrasi gitu ya. Ini penting ya di dalam verbal gitu ya. Kemampuan verbal gitu ya. Di semua sih kemampuan TIU gitu ya. Terutama TIU verbal juga ya, apalagi verbal gitu ya. Karena kan kita bermain dengan kata ya. Kalau misalnya kita kayak buyar dikit gitu ya. Khawatirnya hilang gitu ya. Sama juga sih di TIU di numerik juga misalnya kita buyar di tengah-tengah tiba-tiba lupa angkanya gitu. Jadi aku minta teman-teman gitu ya. Ya kalau misal jangan sampai konsentrasinya tuh kayak kepecah-pecah gitu. Ih, tadi aku salah. Jadi kayak ngerjakan satu soal tapi pikirannya tuh kemana-mana gitu. Jadi maksud aku tuh fokus gitu ke soalnya aja dulu gitu. Jangan pikirkan macam-macam dulu atau misalnya ada, aduh, flash sale nih ada flash sale, atuh ada ini. Jangan kepikiran yang macam-macam gitu maksud aku di luar, apalagi di luar konteks yang jauh gitu. Jadi fokus dulu lah ke situ gitu. Nah, ini juga nih fokus pada perintah soal, jangan sampai terkecoh gitu kan sering ya. Kita tuh nggak tahu ya sinonim antonim tuh hmm, misalnya kalau sinonim kan dilambangkan dengan sama dengan, antonim itu biasa begini ya. Nah, mungkin ada aja kalau misalnya perintahnya itu disuruh antonim, tapi ternyata tuh pakainya ini gitu. Tapi udah ada perintahnya ya. Carilah antonim dari malas gitu ya. Antonim dari malas gitu. Apa gitu. Tapi dia pakai ini. Tapi di perintahnya antonim gitu. Paham nggak sih? Gitu lah pokoknya ya. Nah, di sini tuh kalian jangan sampai, ih dia ini nih sama dengan berarti sinonim gitu. Jadi aku minta kalian benar-benar baca perintah soalnya. Benar-benar dipahami apa dulu soalnya itu. Yang diminta apa. Jangan sampai kayak eh, baca sekilas gitu ya. Ah udah pro aku nih, udah pro nih. Sama dengan berarti ini nih. Atau ya untuk semua soal lah gitu. Benar-benar dibaca gitu perintahnya gitu. Jangan sampai terkecoh. Nah, itu sih tips trik secara umum untuk si Tiu tadi ya.
Ya, ini untuk verbal ya, sorry, untuk verbal. Untuk kemampuan verbal secara umum demikian. Kita coba nih masuk ke contoh soalnya. Nah, ini nih. Jadi tuh di dalam contoh soal apa ya, verbal tuh macam-macam ya. Unik bentuknya tuh berbeda-beda. Jadi aku minta teman-teman tuh untuk banyak latihan, gitu, banyak tryout lah ya. Banyak ngerjakan soal gitu karena bentuknya macam-macam nih, ada yang ketak samaan seperti ini gitu ya, nanti ada lagi yang bentuk pola, gambar atau misalnya teks bahasa Indonesia kayak hitungannya juga macam-macam gitu. Itu ya. Nah, ini coba deh yang pertama ini ya. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Kalau kalau menurut teman-teman ini gimana nih? Jawabannya apa? Ini udah ada yang jawab ya. Oh, Tri bilangnya Surabaya. Surabaya di Jawa. Regina juga jawab gitu. Yang lain gimana? Apakah sependapat? Surabaya, Surabaya. SBY. Oke, Surabaya ya. Banyak kan ya. Jadi, jadi kalau misalnya mengerjakan soal gitu ya, kayak yang tidak termasuk dalam kelompoknya, teman-teman coba perhatikan secara umum dulu gitu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi kesamaan gitu dari beberapa ini gitu kan, kita bisa lihat nih kayak ada Bengkulu, ada Riau nih, ada Jambi, ada Kepulauan Riau. Tiba-tiba ada Surabaya gitu ya. Ini perasaan Sumatera deh gitu ya. Pulau Sumatera gitu. Kenapa ada Surabaya? Berarti kayaknya ini deh yang beda gitu ya. Nah, bisa gitu ya. Jadi teman-teman tuh kayak pikirkan kalau ketemu soal gini, pikirkan dulu apa ya sama apa yang sama ya. Mungkin pertama tengok dulu jumlah katanya kayak atau oh ini suku katanya sekian, tapi kayak suku kata enggak deh. Masa suku kata terlalu aneh ya, misalnya suku kata tapi ini kayaknya lebih masuk akal ke pulau-pulau deh. Nah, gitu deh. Jadi teman-teman tuh apa ya? Kayak berdiskusi dengan diri sendiri lah ibaratnya ya. Kira-kira apa sih pemersama dan pembeda dari beberapa opsi di bawah ini? Jadi benar ya, jawabannya adalah Surabaya. Nah, oke. Benar nih, yang lain Sumatera, Surabaya, Jawa. Good. Mantap. Oke, kita lanjut. Nah, juga ini soal kayak gini nih ada. Ini contoh kayak analogi juga, analogi. Jadi nanti ada sinonim, antonim, analogi, terus ada kata samaan, macam-macam sih verbal ini. Oke, kalau menurut teman-teman ini apa jawabannya? Ini berpola juga ya. Apa, Faudi? Ya, Faudi? Oke. Oke. Apa nih, minggu sama-sama ketujuh. Sama-sama posisi kedua, minggu. Oke. Kalau teman-teman jawab minggu, jadi lihat aja siapa yang ketujuh. Oke, pada jawab minggu ya ini. Banyak kan minggu. Oke. Jadi kalau aku tuh ngelihat soal ini kayak aku langsung mikir kalau kayak gini tuh biasa langsung urutan sih. Soal kayak gini tuh tipenya ya biasanya pastinya dia urutan gitu, ngurut dan berpola gitu. Jadi kalau Februari ke Juli biasa aku hitung aja gitu ya. eh Bisa juga hitung aja misalnya lompatannya berapa. Kalau aku biasa gitu ya. Tapi kan tadi teman-teman ada juga tuh yang sama-sama ketujuh coba ya. Februari kan bulan kedua gitu ya. Berarti aku hitung aja. Berarti berapa kali lompatannya? Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti 5 kali lompatan. Nah, aku lompatin lagi nih Selasanya. Berarti Rabu, Kamis, habis Selasa Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, jadi jawabannya Minggu. Nah, tadi ada juga nih yang bilang, ini kan bulan ketujuh ya. Ya, berarti ini bulan ketujuh juga nih. Nah, bisa juga. Jadi, kebanyakan memang soal-soal seperti ini tuh dirancang gitu ya. Mungkin kita semua nggak sama gitu ya, nggak sama pemikiran, tapi biasa jawabannya satu gitu. Jarang yang bias atau misalnya ada dua jawaban gitu ya. Ya itu sulitnya membuat soal tuh agak trikinya di situ gitu. Nah, jadi ada dua macam nih. Ada bisa pakai pola kayak aku tadi, ada juga bisa sama-sama ini kedua, ini ketujuh, ini kedua juga, ini berarti ketujuh. Atau ada lagi yang teman-teman yang lain? Sama ya, itu aja berarti ya. Kira-kira begitulah ya untuk soal-soal. Nah, baru dua soal nih untuk Tiu nih. Easy busy lah kan? Gak yang sesulit itu. Kalau menurutku ya, Tiu ini masih enak dan chill untuk dikerjain gitu ya. Jadi, aku minta teman-teman gitu buat bahagia-bahagia. Ya, coba bahagialah ngerjakan Tiu ini. Oke, tetap semangat, tetap semangat. Kita lanjut ya. Nah, ini masuk ke penarikan kesimpulan nih.
Perhatikan argumentasi berikut. Jika ibu tidak pergi, maka adik senang. Jika adik senang, maka ia tersenyum. Kesimpulan yang sah adalah, gimana nih teman-teman? Mungkin udah ada yang pernah B ya. Ada yang jawab B, Faris jawab B. Yang lain gimana? Ini aku sebutnya, ini aku misalkan P, ini Q. Ayo ditunggu. Ini Q, ini R. Ini aku misal. Iya, E. Ada yang D, ada yang E. Sorry Kak, aman keburu-buru tadi. Nah itu ya. Oke, kayaknya udah pada ngeh ya berarti ya. Ini kan aku anggap ya P menuju Q gitu ya. Maksudnya P maka adik senang ini aku anggap P ini Q. Ini adik senang sama ya jadi Q juga. Nah di sini kan R ya R. Nah ini gini kalau misalnya ada yang sama gini berarti dicoret. Nih ini sebenarnya untuk menarikan kesimpulan tuh rumusnya banyak. Gak cuma ini nggak banyak banget sih tapi ada yang apa sih negasi terus nanti ada penarikan kesimpulan tiga terus ada yang jika P maka Q. Kalau misalnya jika P maka Q. Nah, misalnya ini P, ini apa gitu. Nanti macam-macam. Jadi ada banyak banget gitu ya. Ini aku ambil salah satu nih. Nah, kalau yang bentuknya kayak gini, ini tuh dicoret yang sama. Jadi jawabannya itu nanti kesimpulannya jika P maka R. Nah, jadi jika ibu tidak pergi, maka ia tersenyum. Ianya itu kan adik. Makanya jawabannya ialah yang E. Oke, tadi aku lihat distribusinya pada kebanyakan bener ya. Oke, good. Oke, jadi gini ya. Nanti kalau misalnya nggak tahu kan bingung ya. Ini apa ya kesimpulannya gitu ya. Nah, tapi kalau kita tahu rumusnya gitu ya, dalam mengerjakan ini itu jadinya easy peasy squeezy. Jangan sampai suatu soal yang harusnya mudah gitu ya, karena kita kurang belajar atau kita kurang latihan, jadinya nggak dapat poin 5 itu ya. Ini belum tentu cuma satu, bisa jadi dua atau tiga bahkan di dalam soal TIU gitu. Jadi sayang banget kalau kita kurang belajarnya gitu. Oke. Oke, berarti itu ya kira-kira untuk yang verbal sebenarnya masih banyak ya, tapi karena waktu kita sangat terbatas, ini aja udah lewat 38. Jadi aku ngasih contoh tuh cuma tiga, ini masih ada numerik lagi, sama ada satu lagi eh gambar ya, figural. Oke, kita lanjut ke kemampuan numerik. Nah, jadi kemampuan numerik itu tuh isinya tuh ada 4 macam, agak bermacam-macam ya. Ada berhitung, ada deret angka, perbandingan kuantitatif, sama soal cerita. Nah, biasanya yang berhitung itu tuh kadang ya ada yang kayak satuan-satuan. Jadi mungkin teman-teman bisa review lagi tuh kayak satuan-satuan atau kayak kuintal, ton gitu ya. Khawatirnya muncul gitu, kadang ada yang soal-soal gitu. Terus juga teman-teman tuh perhatikan lagi perhitungan dasar teman-teman kayak kabatakunya urutannya gimana. Terus nanti biasanya tuh ada soal-soal bentuknya keriting, paham nggak ya keriting? Soalnya tuh angkanya jelek gitu loh kayak 22/7 berapa ya 73 jelek gitu nanti dikali berapa persen. Pokoknya matematika dasar sebenarnya tapi kita butuh ketelitian sama latihan gitu ya. Jangan sampai gara-gara menganggap mudah, tapi karena lupa urutannya. Misalnya kan kadang kita keliru ya. Misalnya ini ditambah 3/4 dikali 7 gitu. Nah, kita keliru gitu ngerjain aja dari tambah dulu gitu. Karena apa? Karena mungkin kita pertama menyepelekan, kedua kurang latihan gitu ya. Nah, jadi mungkin perlu juga nih diasah lagi hitungan dasarnya. Mana dulu? Kan harusnya dikali dulu gitu ya, baru nanti ditambah ke sini. Kecuali kalau ada dalam kurungnya. Gitu sih, berhitung tuh agak triknya di situ gitu. Kadang ada loh teman-teman soal-soal persenan gitu, berapa misalnya 7,85% dari misalnya 321 tuh berapa, 321,54 tuh berapa ya. Soal-soal kayak gini tapi kita butuh agak kesabaran gitu ya, butuh ketelitian dalam mengerjakannya. Aku yakin rata-rata kebanyakan udah bisa ngerjakan soal-soal matematika dasar ini gitu ya. Tapi ya ketelitian dan kesabarannya itu ya. Oke, kira-kira itu yang untuk berhitung ya. Baru deret angka nih, deret angka juga nih. Deret angka tuh enak ya, sebenarnya asik. Cuman kadang ada
memang deret angka yang sulit. Jujur ya, kemarin tahun lalu waktu kebetulan aku tahun lalu ya, baru tahun lalu kan ya, aku tes SKD tuh. Aku suka banget deret angka, tapi ternyata emang ada gitu ya, deret yang tricky gitu ya, bahkan sulit gitu ya, nggak tahu aku jawabannya gitu ya. Sampai akhir itu sisa satu itu kayak, ini apa gitu ya. Di awal juga mikir lama, nah salahnya itu kadang di deret angka, kalau kita terlalu penasaran, itu menghabiskan waktu. Jadi, aku minta teman-teman kalau udah lewat dari 1,5 menit lah, pokoknya kan batas tuh bayangin ya, 110 soal tuh 100 menit. Sebenarnya kurang dari 1 menit per soal ngerjainnya. Nah, aku minta teman-teman kalau udah 1 menit tuh, udahlah ganti ganti soal dulu gitu, kerjakan yang lain karena masih banyak tuh yang menanti gitu ya. Dan kita nggak tahu di belakang-belakang soalnya bagaimana, entah lebih sulit atau ya kalau lebih mudah syukur kita bisa balik lagi ya punya lebih. Nah, tapi ya kalau udah 1 menit gitu ya skip dulu. Nanti kita balik lagi ke situ. Deret angka ini asik sih. Nah, tips deret angka tuh kalau aku biasanya tuh nanti ada sih di contoh soal aja ya untuk tips deret angka. Terus perbandingan kuantitatif nih. Dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif ya, biasanya perbandingan sih. Perbandingan kayak senilai, tidak senilai, dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya cukup kompleks materi TIU ini gitu ya. Jadi kayak materi SMP pun yang kita rasa kayak ini perasaan SMP ada, SMA gitu ya, atau dasar-dasar tuh kadang keluar. Nah, perlunya banyak latihan biar kita mengulang kembali gitu materi-materi yang udah lama. Mungkin karena kita udah kebanyakan makan trigonometri gitu ya, takutnya lupa gitu sama jika sapi seminggu makan sekian rumput, nah kalau sapinya ditambah makan berapa rumput gitu, takutnya gara-gara kebanyakan trigonometri ya, udah pada kelas 12 ya mungkin ya. Jadinya lupa gitu, jadi perlu diasah juga ya. Takutnya itu. Jadi soal-soalnya palingan gitu ya, kayak sapi gitu-gitu loh. Jika pekerja sekian-sekian itulah perbandingan kuantitatif. Aku yakin teman-teman tuh sebenarnya familiar sama TIU. Real mabuk trigono. Bener. Trigonometri itu emang memabukkan. Oke, itu ya perbandingan kuantitatif. Aku yakin teman-teman familiar, tapi ya kita harus banyak latihan lagi aja sih. Oke, dan tahu gitu tipsnya, misalnya senilai itu jika ditanda apa, ini tambah apa gitu ya. Terus soal cerita ya. Nah, soal cerita ini tuh biasanya tujuannya untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan gitu ya. Sebenarnya rada mirip gitu ya, tapi soal cerita ini biasanya lebih beraneka ragam gitu. Ya sama sih tipsnya ini. Dua-duanya sama-sama familiar, tapi kalau misalnya kita kurang latihan, ngangong juga takutnya nanti pas TIU. Padahal mudah ya, harusnya kita bisa dapat 5 poin dalam satu soal itu, sayang ya. Kayaknya kalau dipikir-pikir satu soal itu bernilai berharga banget, karena banyak loh yang gugur gitu ya, nggak lolos rankingan karena 1 poin doang. 1 poin itu biasanya karena di TKP ya, makanya bisa selisih 1 poin. Itu banyak gitu. Bahkan yang poinnya sama, itu bisa aja gugur gitu, karena urutannya itu rankingnya di bawahnya gitu. Misalnya kan banyak ya, misalnya sama-sama 448 gitu ya nilainya gitu ya. Tapi gitu ya, itu kan banyak ya, misalnya ada 15 orang gitu, tapi batas rankingnya itu cuman sampai di orang ketujuh gitu, misalnya orang ketujuh ya. Nah, bayangin ya, itu tuh biasanya itu diurutkannya dari TKP, TIU, baru TWK, atau balik ya? TKP, TIU, TWK, kalau nggak salah itu ya urutannya. Yang pertama pokoknya TKP, jadi ditengok dulu TKP-nya mana yang paling tinggi gitu. Kalau nilainya sama. Jadi di rankingnya dari TKP lagi. Nah, apalagi 5 poin teman-teman, jadi jangan sampai disia-siakan. Nah, ini tips and trick ya secara umumnya untuk numerikal. Pahami dasar dari setiap sub materi gitu ya. Kan ini banyak ya, lumayan beragam gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya aku ngajar TIU sih dibahas ya semua sub materinya gitu. Nah, ini cukup banyak ya, cukup kompleks. Jadi kalau bisa teman-teman review kembali gitu ya. Setiap materinya gitu, mau dari rumusnya, bahkan harusnya latihan ya. Karena kalau misalnya kita nggak asah gitu ya, karena ingat ya, matematika atau hitung-hitungan tuh kalau tangan kita nggak ngasah gitu ya, nggak familiar gitu tangan kita gitu. Mungkin kita ingat, tapi nanti pasti tangan kaku ya. Gimana ya? Jadi harus banyak latihan itu karena biar tangan kita juga tuh enak gitu kalau ngerjain soal gitu. Kayak otomatis, paham nggak sih kalian kalau ngerjain soal tuh tangannya otomatis gitu. Kerjaan otomatis. Nah itu, semoga kalian di TIU nanti tangannya otomatis gitu ya. Karena saking seringnya latihan gitu. Jadi soalnya tuh karena sangat beragam juga ya teman-teman. Tadi kan macam-macam ya soalnya ya. Ada soal cerita tuh ya, namanya cerita macam-macam. Terus waktu yang terbatas, jadi diperlukannya banyak latihan. Terus atur waktu yang baik gitu ya. Usahakan untuk mengatur waktu dengan bijak saat mengerjakan soal numerikal.
khawatirnya teman-teman terlalu penasaran dengan salah satu soal ya. Karena namanya hitung-hitungan kadang kita tuh penasaran ya kalau nggak dapet ya. Kalau nggak kepecahin tuh pikiran gitu. Nah, tapi kalau dites nanti teman-teman udah lewat 1 menitan gitu ya. Udah skip, ganti dulu soal lain gitu. Itu saranku ya. Tips and trick dari aku. Oke, ini sih untuk materi terkait numerical dan tips and trick. Sebentar aku izin minum bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soalnya. Nah, kayak gini-gini nih. Ini nih masuk yang dasar tadi ya. Berhitung ini contohnya. Mungkin teman-teman takutnya, ya gimana nih? Kalau menurut teman-teman gimana? Ini bisa loh dikerjakan cuma 5 detik. Lumayan ya, 5 detik itu sebenarnya teman-teman bisa tahu ngerjain ini. Atau 10 detik. Kayak gimana? D, ada yang jawab D. Gimana yang lain? Ini sebenarnya menurutku 5 sampai 10 detik kalau teman-teman tahu aja. Celahnya itu selesai gitu. Jadi 50 detik lainnya itu bisa untuk waktu lain gitu. Ayo, menurut teman-teman apa jawabannya? Kalau berulang, jadi bagi 999. Nah, iya jawabannya gimana nih? Ayo, ayo. Ini aku mau ngajarin kalian tuh tips ngerjain ini cuma 10 detik deh. Ya, selesaikan aja. D, kok D, C. Gimana nih yang lain? Udah lewat dari 30 detik lagi nih. Bingungkah jadiin 1000%? Oke, udahlah bahas lah ya. Ini berapa sih? Udah lewat 47. Aduh, waktu kita terbatas sekali teman-teman. Jadi emang agak sat-set ya. Oke, tadi pada jawab D, ada yang C. Ada dua ya, ada dua mazhab. Oke, jadi nih ya, tipsnya kalau soal kayak gini ya, ini berulang ya. Ini kan nggak habis-habis ya. Maksud aku tuh kayak 0,456, 456 ke belakang terus itu tuh ngulang terus nggak habis-habis gitu ya. Nah, kalau soal kayak gini, itu tuh dibuat aja ya teman-teman. Ini kan 456 ya, ada angka yang berulang tuh 456 ya. Nah, berarti ini bisa dijadikan pendekatannya itu 456 per. Nah, kalau ya berulang gini berarti dia hitung, dia kan ada 3 digit ya, berarti dia per 999. Itu dia tipsnya. Nah, kan dari 999 ini, berarti dikali ya. Berarti kali aja 999 per 100. Kelebihan nol ya. Udah coret-coret. Berarti 4,56. Jawabannya yang C. Harusnya 5 detik ini selesai, teman-teman. Itu aja, teman-teman. Gimana nih? C. Nah, coba ya aku tes dulu. Udah pada paham belum nih? Enak ya. Jadi kalau ada berulang gini, dibagi 999, maksudnya dibagi 9. Coba ya aku tes. Misalnya 0,232323, seterusnya. Ini berapa? Pecahannya. Ayo. Pecahannya berapa? Mind blowing banget, keren. Oh, mantap, mantap. Iya, jadi kalau soal kayak gini kan bayangin ya, kalau misalnya nggak tahu ya, soal kayak gini bisa ngabisin 1 menit, 30 detik gitu. Tadi 30 detik aja masih banyak yang belum jawab. Nah, sedangkan kalau teman-teman tahu gitu ya tipsnya, 10 detik bisa kelar. 23/99. Oke, good. Bener ya, ini 23/99. Udah pada paham? Atau ada yang mau diulang? Coba sekali lagi tes, tak tes lagi. 0,8576. 8576. Seterusnya, berapa? Ayo, berapa ini? Paham, mantap. Seneng nih kalau pada paham. 8576/999. Oke, good. Oke, ini ya, per 999-nya 4 kali ya, jadi ngikutin berapa digit di atasnya. Kalau yang variasinya 1, 2, 4, 5, 6. Ini gimana nih? Oke, kalau nggak langsung berulang agak susah ya. Kalau soalnya ini tuh berlaku untuk yang berulang aja, 999. Jadi kalau yang nggak berulang, ya manual lagi, pembulatan gitu ya. Kalau nggak berulang, nggak bisa pakai per 999. 1, 2, 4, 5. Iya kan ini nggak ada pengulangannya ya. 456, 456. Iya, aku tengok ini nggak ada ini sih. Jadi biasa itu pakai pembulatan. Tapi biasanya ya soal-soal TIW itu tuh tricky-tricky gitu loh. Jadi mereka tuh banyak pakai tips-tips gini gitu loh. Maksudku kayak sebenarnya mungkin terlihat susah, tapi sebenarnya bisa dikerjakan kayak cara mudah gini. Oke, itu ya untuk yang per 999.
Aku belum dapet sih untuk tips yang kayak depannya tapi beda kan, Tri. 0,12456,456. Mungkin nanti ya, kalau misalnya aku, ini Tri ini anak, ini kan anak Kedinasan ID kan ya? Ada ya kayak gitu. Aku tuh selama ini belajar TIU, soalnya biasanya per 999. Nah, nanti ya kalau misalnya ada tipsnya tak kirim. Ah, nih anak Kedinasan ID kan? Ya udah nanti ya. Kalau ada tipsnya tak kasih pas TIU. Oke? Oke. Sekarang baru yang biasanya soalnya keluar itu biasanya yang per 999. Oke, good ya. Kita lanjut lagi ke contoh. Ah, ini mah easy peasy lah untuk kalian lah. Aku yakin pada bisa ya. Coba deh, jawab dulu. Kalian berapa? Menurut kalian ini berapa jawabannya? 451. Masih ada waktu untuk figural. Ini belum figural. Ayo, berapa nih? Ini kalau aku ya, belum pada jawab tapi aduh, aku tidak sabar berbicara nih. 10 awalnya. Oke, gini ya. Kalau misalnya soal, ya aku langsung ke tipsnya aja lah ya. Kalau misalnya soal gitu ya, biasanya kalau misalnya anak les, kedinasan ID gitu ya, cara belajarnya itu ya gitu. Jadi jawab dulu gitu, baru dibahas gitu. Cuman ini karena waktu kita terbatas ya, jadi aku langsung bahas aja ya. Oke, jadi ini aku biasanya lompatin dulu satu-satu gitu. Tapi kalau nggak ada polanya, ini kan kayak 4, 5, 4, 6. Nggak jelas gitu polanya kalau satu-satu gitu ya. Nah, aku lompatin 2 kali lompat. Ini 4, 7, 8. Masih nggak jelas juga ya polanya ini tetap. Terus ini ke 7, tiba-tiba ke 8, naik 8 lagi gitu ya. Masih agak membingungkan gitu ya polanya. Aku biasanya lompatin 3 gitu ya. Lompatin 3 nih kayak 4, 6, 8. Wah, ini kayaknya berbentuk nih genap nih. 4, 6, 8 berarti nih kayaknya 10. Cobalah tes lagi. Kalau lompat 3 berpola nggak ya yang lainnya? 5, 6, mana nih? 5, 6, sorry ini pas ya. Fix C, pola lompatan, selang-seling, NN-1. Bisa juga ya, heeh. Sebentar. Ini kan tadi pertama lompat 2 ya. Sorry, ini kalau kebanyakan ya lompatnya, makanya aku bingung nih. Iya, pola selang-seling bisa juga sih. Ini berarti 5, 7 ya. 5, 7, 9, 11. Ya kan? Nah, berarti lompatnya ini ngelompatin 2 gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Benul. Benus. Fix C, C. Selang-seling N-1 boleh juga. Oke, good ya. Jadi kalau tips dari aku, kalau soal kayak gini, lompatin satu-satu dulu. Kalau nggak dapat, lompat dua-dua. Lompat tiga-tiga, gitu. Kayak gitu. Biasanya ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Sempet nggak ya bahas ini ya? Figuralnya belum. Nah, yaudah. Ini soal cerita nih contohnya. Aku langsung bahas aja ya. Perbandingan jumlah permen coklat dan permen susu dalam suatu toples adalah 5:7. Nih, aku biasa langsung buat apa ya permisalan gitu. Ini kan permen coklat aku singkat aja PC. Permen susu ini PS. Nah, di sini ada lagi nih. Perbandingan permen kopi dan permen coklat. Wah, ada lagi nih yang baru nih PK. Aku singkat aja PK. Jika selisih permen susu dan coklat adalah 8, jumlah ketiga jenis permen. Ditanya jumlahnya. Nah, untuk kalau misalnya perbandingannya ya ada 2 macam dan berbeda gini kan ini permen kopi, permen coklat, ini permen coklat sama permen susu gitu ya. Nah, biasanya aku samain gitu mana yang irisan dari keduanya itu kan sama-sama ada permen coklat ya. Nah, permen coklat nih ya. Sama-sama ada permen coklat. Berarti aku taruhnya PC-nya di tengah nih. Berarti misalnya pertama kita bandingin dulu nih PS banding PC. Nah, itu kan tadi 5:7. Nah, terus PC dibandingin sama PK. Ini berarti dibalik ya, 2:6. Nah, ini tuh karena PC-nya itu, karena ada yang PC ini disamakan gitu loh. Yang PC-nya disamakan permen coklatnya. Jadi kayak dibuat PS banding permen susu, permen coklat banding sama permen kopi. Nah, permen coklatnya itu kan biar sama, mungkin sama-sama jadi 14 ya. Jadi yang 7 ini dikali sama dengan dikali 2, berarti ini dikali dengan 7. Nah, langsung aja berarti PS-nya juga dikalikan biar sama loh. Maksudku biar bisa dibandingin ketiga-tiganya langsung gitu. Gitu ya. Karena kan yang diketahui itu selisih permen susu sama coklat gitu. Sedangkan sulit gitu ya mungkin ya.
Ya, nanti bisa langsung dikurangin gitu maksudnya. Nah, jadi ini kan langsung aja nih PS-nya berarti kan dikali 2 berarti ini 10, ini 14. Ini berarti 7 dikali berapa nih? 6 ya? Wah, gede ya. 42. Nah, terus ini aja deh. Misalin gitu ya. Dimisalin aja. Nah, terus kan diketahui jika selisih, ini yang kebalik kah? Nah, iya benar ya, itu trik ya. Jika selisih permen susu dan coklat, katanya selisihnya itu adalah 8 gitu. Katanya selisihnya itu 8 gitu, permen susu dan permen coklat. Ini kan karena kayaknya lebih besar coklat ya, berarti 14x kurang 10x sama dengan 8, berarti 4x sama dengan berapa deh? Jangan-jangan. Langsung aja, x berarti sama dengan 2 ya. Berarti per ini tuh ada 2 gitu. Nah, ini dijumlahin aja, ini berapa nih jumlahnya? 52, 64 ya? Betul tidak? 64 ya? Sorry, 66. 66 aja dikali dengan 2. Ini aku betul nggak sih? 122 ada nggak? Apa ada yang salah hitung ya? Ya pokoknya cara gitu lah guys. Ada salah hitung tah? 66 kan ya? 10, 14, 66 kali 2. 132. Berapa sih? Ada salah hitung kayaknya ya. Nah, jadi tuh caranya intinya perbandingan itu disamakan dulu tengahnya gitu ya. Ini karena dikejar waktu aku jadi dedet. Nah, jadi untuk perbandingan itu seperti ini kira-kira gitu ya. Udah bener nggak sih harusnya hitungannya apa ini yang soal nggak ada jawaban ya? 132. Ini aku ambil dari soal-soal biasa. Iya kan, nggak ada jawaban ya. Bener ya, 132 hitungan aku udah bener ya. 132, harusnya 132. Oke, ini ya kira-kira caranya seperti ini. Gitu. Jadi enak nih kalau udah tahu action teman-teman tuh ditanya, ini kan ditanya jumlah ketiga jenis permen. Nah, kalau teman-teman ditanya selisih permen susu sama permen kopi juga teman-teman bakal tahu jawabannya, tinggal dikurang aja susu dikurang kopi. Kopi dikurang susu ini karena lebih gede 42x kurang 10x. Nanti dikali x-nya itu dimasukin 2, substitusi 2. Dah begitu. Pokoknya begitu, agak banyak ya waktu yang dibutuhkan untuk ngejelasin soal cerita ini. Kira-kira seperti itu gambaran besar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke figural gitu ya. Sorry, ini apa nih? Yang PC, PS banding PC, C. PS banding PC harusnya 7 banding 5. Aku kebalik kah? Sebentar. PC itu harusnya 5. Bener nggak sih? Kebalik ya? Oh iya, kebalik. Oke, berarti salahnya itu di sini ya. PS banding PC. Harusnya ini 7 banding 5. Oke, terima kasih Regina, terima kasih Arya, Nuria. Berarti kebalik ya. Tapi udah dapat ya Regina, 128 ya. Oke, good. Mantap. Berarti udah masuk ya lah ya. Udah masuk kotak lah ya. Kebalik di situ. Oke, siap. Berarti jawabannya 128. Nanti kan di-share ya ini materinya ya. Nanti aku kerjakan lagi yang ini versi benernya. Oke? Oke. Kita lanjut dulu ya ke figural ya. Wah, cukup kompleks ya materi Tio. Aku kira 3 soal ini bakal kurang loh. Aku udah nyiapin soal tambahan nih. Ternyata kompleks. Oke, kita lanjut ya materi figural. Jadi figural itu terdiri dari analogi ketidaksamaan dan serial. Ini tuh sebenarnya mirip sama verbal tapi versi gambarnya. Nah, analogi juga tadi kayak perbandingan gitu loh. Kayak aku bilang tadi dokter sama rumah sakit gitu. Tapi ini versi gambarnya. Ketidaksamaan juga tadi kayak yang ada Kepulauan Riau, Jambi, yang Surabaya sendiri. Tapi ini versi gambarnya. Nah, kalau serial itu biasanya pola hubungan, dicari pola hubungannya. Oke, tanpa berlama-lama kita lihat tips and triknya itu apa. Jadi, tips and triknya itu yang pertama, identifikasi dan pahami. Sebenarnya apa yang diminta? Karena kadang ada beberapa yang tricky gitu. Kayak soalnya tuh kita bingung, ini yang diminta tuh kelanjutannya kah atau perbedaannya gitu. Jadi, identifikasi dulu. Kira-kira tuh apa yang diminta? Nah, terus latihan. Sebenarnya semuanya itu kuncinya itu latihan. Karena gimana? Figural ini bentuknya bermacam-macam banget gitu ya. Harus diperlukan latihan yang banyak. Kenapa? Karena kita lebih mudah memahami bentuk pola gitu dan otak kita tuh lebih lancar gitu dalam melihat suatu pola gitu. Makanya aku minta teman-teman gitu, minta banget gitu teman-teman tuh untuk rajin latihan, tryout gitu karena itu ngebantu banget untuk teman-teman ngerjain SKD nanti gitu. Ya. Jadi ya banyak-banyak latihan. Terus atur waktu dengan baik gitu ya. Ya waktu
karena figural ini juga cukup menarik gitu ya. Karena berbentuk gambar gitu ya, nggak teks. Jadi aku minta teman-teman tuh atur waktu dengan baik gitu saat mengerjakannya. Ah, siap, Kak? Oke, mantap. Gitu ya. Inilah tips and triknya ya. Kita langsung ke contoh soal. Oke. Aku mau lihat teman-teman kira-kira jawabannya apa. Aku mau ajarin teman-teman nih caranya. Aku dulu paling benci soal ini. Aku ngasih tahu aja aku benci banget soal ini dulu karena jujur ini pasti keluar. Biasanya keluar ya, baik itu di TIU ataupun nanti di psikotes. Kalau teman-teman udah lulus TIU, biasa nanti ketemu psikotes lagi. Nih, aku mau ngasih tahu tipsnya biar tidak benci. Ternyata aku baru menemukan tipsnya setelah aku udah tes SKD. Tapi oke lah ya. Ini ada macam-macam yang jawab. Ada B, ada A, ada C. Oke, sini aku satukan mazhab kalian deh. Coba. Jadi caranya, ini caranya itu bisa pakai apa ya sebutannya? Kaki kanan kiri lah. Teman-teman bebas narik garis dari mana, kakinya mana. Aku mau coba kakinya di sini ya misalnya. Di mana ya? Di sinilah kakinya ya. Ini kaki. Kalau ini kaki, otomatis ini kan kanan ya. Ini mata sebelah, ini sebelah kanan ya. Mata sebelah kanan, ini kanan. Ini kiri gitu ya. Oke, nah di sini ditarik dari bulatan ke atas menuju tengah segitiga ini kan si pola ini ada di sebelah kanan ya. Nah, kita lakukan itu ke opsi-opsi yang ada. Nih, pertama kita tarik bulat ke garis. Bulat ke garis. Lah, ini berbeda guys. Harusnya kan garisnya memotong ngebagi dua putihnya ya. Ini malah ngebagi dua hitamnya, berarti ini otomatis salah. Tarik lagi yang ini. Wah, ini nih, ketarik nih. Dari, ini kaki ya, sorry, ini kaki ya. Nih, tarik ini kakinya. Dari kaki nariknya. Wah, ini pas nih ngebaginya, tapi pas nggak ya? Nih, kalau kakinya di sini, kalau kaki kalian gini, ini anggap kaki ya, teman-teman. Tahu nggak sih stickman ya? Orang ya, ini kan kaki. Ini ceritanya kaki ya, teman-teman. Anggaplah ini kepala, mungkin ya. Ini kaki. Ini berarti kanannya ya? Kanan. Ini kiri. Wah, udah pas nih, berarti ini kan? Pas kan di kanannya? Nih, ini juga di kanannya. Berarti otomatis jawabannya yang B. Nah, kalau nggak percaya, kita coba ke yang lain. Nah, ini kalau ditarik garis ini nggak ketemu nih sama ini. Kayak mana? Salah. Langsung salah. Ini juga nih. Ini ditarik, wah nggak ketemu ini salah. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, jadi ini cara teman-teman agar tidak membenci jaring-jaring kubus bermotif gitu ya. Aku biasa selalu pakai ini. Udah pada paham belum ya? Dikasih garis lurus kakak. Nah, itu mantap ya. Oh, oke, oke. Berarti udah paham ya? Yang lain gimana nih? Perlu diulang? Ini menurutku sangat-sangat membantu ya. Jadi nggak cuma di soal jaring-jaring kubus, biasa di soal pencerminan atau soal pola-pola lainnya biasa ini membantu. Paham, Kak? Ini Arya nih ada ngasih mata nih, maksudnya mau diulang atau gimana nih? Kira-kira gini ya tipsnya. Nanti dibahas lagi kalau ketemu aku di TIU nih. Ayo kita bahas banyak tips and trick kayak gini deh. Seru sih, aku suka banget sih kalau udah jaring gini nih akhirnya. Agak liar, bingung. Oke, kita ulang. Agak liar, oke. Aman, aman. Ya, hapus ini dulu ya. Jadi, teman-teman, untuk mengerjakan soal jaring ini, teman-teman jangan takut. Karena apa? Karena teman-teman sudah tahu cara untuk mengerjakannya. Ada tips and trick yang sangat mudah. Teman-teman itu, tadi kan aku narik kakinya di sini ya? Atau di sini? Di sini ya kakinya. Nih, coba aku tarik kakinya dari sini. Anggap ini kaki. Aku tarik ke sini dan memotong ke sini. Paham ya? Ini kaki ya. Kalau ini kakinya, berarti ini kiri. Coba teman-teman posisikan. Ini kaki teman-teman. Ini kepalanya. Berarti ini kiri teman-teman kan? Ini kanan. Nah, berarti ini ada di sebelah kiri teman-teman. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut nih. Kita tarik nih garis dari yang segitiga ini. Kan ini nggak bisa ya, ini kayak nggak ketemu gitu. Berarti ini otomatis salah gitu ya. Nah, kita cari lagi dari yang sini misalnya. Ini nggak bisa ditarik, ini juga salah. Ini ditarik juga kok ketemunya ke sini, harusnya ke bulat, berarti ini salah. Nah, tapi kalau ini ditarik ya, ditarik ke sini gitu ya. Misalnya ini kakinya, kan tadi aku tarik dari sini ya, ini kakinya. Ini kan sebelah kiri berarti ya. Kiri ini kanan. Nah, ini di kirinya, guys. Bener kan? Ini di kirinya. Ini di kirinya. Aku udah nyoba dua kali ya, dari kakinya di sini maupun kakinya di sini. Jawabannya sama. Makanya jawabannya B. Itu dia. Oke. Walah, senang. Oke, paham. Yeay, keren. Nah ya, jadi teman-teman jangan takut sama soal jaring. Karena ini pasti keluar teman-teman. Apalagi psikotes tuh banyak soal jual soal jaringnya itu. Aku nyesel nggak tahu ini ya. Akhirnya paham. Oke, keren. Kita lanjut. Waktunya tuh sebenarnya udah habis ini. Oke lah, ini ikutin pola ya teman-teman ya. Ini kan ini ya.
segi apa sih ini bentuk trapesium atau apa ya namanya? Ini bentuknya ikutin selanjutnya, ini selanjutnya berarti ini jawabannya yang C. Ini main cepet ya, karena waktunya udah habis ya sih. C, oke good, pada jawab C, mantap. Ini, ayo ini apa? Aduh ini enak nih, kalau soal kayak gini aku kasih tips ya. Kalau kayak gini aku biasanya fokus ke pertama posisi ya, yang jelas posisinya itu berubah. Ini juga posisinya sama, pasti posisinya bakal mengikuti ini. Kayak ini otomatis salah gitu. Teman-teman jangan sampai menjawab yang udah jelas salah gitu. Kayak gini nih. Jangan sampai nih, dia beda sendiri lagi. Nah, terus selanjutnya biasanya tuh, aduh aku agak mampet ya teman-teman. Suaranya makin bintang ya, maaf ya teman-teman. Ini 3 ya, aku hitung sisinya sih. 3, ini 4 ya, sisinya jumlah sisi. Sorry ya, jumlah sisi ya. 3, 4. Nah, di sini tuh terus tiba-tiba jumlahnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, ini 3 ya, awalnya ini 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Wah, aku tuh biasanya coba aja. Ini tuh kayak, wah ini pasti pola sih. Kalau aku selalu mikir begitu ya. Berarti yang 3 jadi nambah 2, yang 4 nambah 2. Berarti sama-sama nambah 2 nih. Ya, ini berarti pasti jadinya 6. Nanti di sini 6. Di sini pasti jadinya berapa nih total awalnya? Ada 3 tambah 2, 5. Berarti ada 7. Nah, mana tuh? Mana tuh? Yang kira-kira ini apa ya? 3, 3, 3. Nah, ini jawabannya yang E. Oke, gitu ya teman-teman ya. Eh, 78 ada yang jawab A. Ya, jadi jawabannya ya. Mungkin kurang fokus ya. Oke, itu dia soal-soal kita. Aduh, cukup nge-rap ya teman-teman ya. Karena ternyata kompleks sekali materi TIO ini untuk dibahas secara umum aja. Ternyata sulit ya. Memang harus banyak pertemuan, banyak latihan, banyak tryout ya teman-teman. Dengan sekali pertemuan ini belum tentu teman-teman bisa langsung bisa jawab semua soal gitu ya. Karena materinya bermacam-macam. Oke, jadi ini tapi setidaknya teman-teman udah ada gambaran gitu ya, udah dapat tips and trick tadi beberapa ya. Aku tuh suka banget sama jaring-jaring, apalagi tadi ya. Macam-macam ya. Ada beberapa lagi ya yang lain ya. Jadi teman-teman bisa manfaatin tips and tricknya untuk nanti ngerjain SKD. Oke, jadi ini aku cuman mau ini sih, nekanin kalau nilai ambang batas TWK 65, TIU 80, TKP 156. 80 bagi 5 berapa? 13 ya? 16. 16. 16 ya? Ada 16 ya? Berarti minimal teman-teman 16 yang benar. Tapi aku tidak menyarankan teman-teman menjadikan ini target. Buat target yang tinggi dan inilah, apa ya, realistis. Tapi ya realistis untuk diri sendiri dan realistis untuk jebol ke kedinasannya. Tapi jangan sampai teman-teman jadikan ini untuk patokan ya. Kalau bisa lebih tinggi dari ini. Ini aku cuma mau kasih tau ini ya. Karena kalau di bawah ambang batas ini, pasti teman-teman auto gugur. Ada nilai apa sih batas ambang batas. Oke, itu dia. Oke, karena udah sih ya. Itu sih materi dari aku, sekian dari aku gitu ya. Maaf waktunya agak kelewat ya. Aku kembalikan kepada MC, Kak Tiara. Oke, baik. Makasih ya Kak Beatrice atas penyampaian materinya. Tadi keren banget. Tadi aku juga sambil mikir juga tuh ngerjain yang jaring-jaring tadi tuh. Jadi ikut mikir juga dulu pas di tahun aku juga itu juga pernah keluar. Aku dulu ya nyesel sih baru tahu ternyata tipsnya kayak gitu ya. Harus bikin orang dulu terus sebelah kiri Bener nggak kanan stick gitu. ini? Oke, oke. Ntar mungkin aku bisa sampaikan juga nih ke teman-teman kalau itu tipsnya tuh keren banget sih. Jadi aku nyesel banget dulu aku ngerjain itu sambil merem deh kayaknya buat kebayangin mana gitu kan yang bener itu pun nggak tahu bener atau enggak. Jadi ya udah gitu kan. Itu emang sering banget keluar teman-teman. Jadi nanti kalian bisa belajar tentang itu juga. Dan makasih ya tadi Kak Beatrice sudah sampaikan informasinya, materinya itu lengkap banget sama soal-soalnya dan begitu juga tips and triknya yang tadi 0,456 itu juga keren banget sih langsung ada cara berhitungnya tercepat. Mungkin kalau dulu aku hitung deh kayak 99% ya gitu kan. Jadi ya nggak ngikutin tips and trik. Jadi teman-teman yang udah berbekal tips and trik nanti dicatat, dipraktekin kalau sewaktu-waktu soal itu keluar lagi gitu ya. Jangan sampai kelupaan. Oke. Jadi langsung aja nih, kita langsung beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, langsung aja di kolom komentar chat Zoom-nya. Bisa
tentang mungkin soal barangkali. Kak Badris mau menyelesaikan soal TIU lagi. Oke, jadi teman-teman boleh banget langsung bertanya di kolom komentar chat Zoom, nanti biar aku sampaikan. Ada nggak ya ini tadi? Tadi juga teman-teman asik banget ya, lagi menjawab soal ada yang A, I, dan lain-lain. Apakah ada atau aku terlewat? Ah, ini ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan pertama nih Kak. Untuk soal TIU itu, yang paling sering muncul itu apa Kak biasanya? Coba Kak. Boleh langsung dijawab Kak. Oke. Soal Tiu ya, sebenarnya makasih pertanyaannya ya, Rasya Ditya. Oke. Jadi sebenarnya Tiu ini, aku tuh nekanin berkali-kali kayaknya tadi ya, izin share screen lagi ya. Dia tuh kompleks ya sebenarnya. Ada materinya tuh dari verbal ada, terus ada numerik, ada figural, tapi ya biasanya itu pasti tuh keluar figural apa ya? Kayak tadi aku bilang analogi, analogi itu pasti keluar ya. Yang biasanya itu pasti biasanya anal pasti keluar. Terus penarikan kesimpulan itu pasti keluar biasanya ya. Terus figural juga itu pasti keluar. Jadi dari semua yang tadi aku apa ya jelaskan itu kemungkinan besar biasa setiap tahun keluar dan perlu teman-teman ketahui ya dalam satu kali tes ya bahkan maksudnya tes gitu ya misalnya teman-teman gitu ya bandingin soal sama teman gimana ya aku misalnya lagi tes ya bandingin soal sama temanku itu biasanya pastinya jauh beda gitu dan jarang ada yang sama gitu. Nah, jadi tuh soalnya bakal beraneka ragam banget gitu. Jadi aku nggak bisa bilang kayak ini ini nggak keluar tahun aku kemarin nggak keluar. Jadi aku nggak bisa bilang gitu karena beda-beda gitu antar satu dan yang lainnya. Jadi teman-teman harus persiapkan yang terbaik gitu. Nah, yang tadi aku sebutin biasanya dari verbal, numerik, figural itu kemungkinan besar biasanya keluar dan pasti keluar kayak analogi figural gitu. Tidak samaan serial itu pasti keluar gitu. Kalau pasti keluarnya gitu ya. Kalau itu sih untuk Rasya ya. Jadi persiapkan aja sih, karena semuanya yang tadi aku ini ya, yang udah aku rangkap dalam materi terkait ini, biasanya biasanya keluar. Oke, itu dia. Oke, jadi itu bisa dipersiapkan ya, Rasya dan teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Regina. Kak, kalau nemu soal silogisme, menurut menurut teori itu udah benar, tapi di pilihan itu ada dua jawaban. Terus kita pilih yang mana nih Kak? Oke, Gimana makasih Kak? pertanyaannya Regina. Jadi sebenarnya ini maksudnya yang kayak PQR penarikan kesimpulan ya biasanya ya soal-soal gini, silogisme ya. Nah, kalau aku sarankan ikuti saja rumus gitu ya. Karena soal-soal aku mau nekanin juga untuk soal-soal penarikan kesimpulan atau soal apa ini namanya logika matematika ya logika matematika ya materinya itu tuh kadang nggak itu sesuai logika matematika tapi kadang nggak sesuai dengan logika kita gitu kadang ya ada soal kayak gitu dulu soalnya UTBK aku pernah kayaknya waktu latihan UTBK sih lebih tepatnya bukan pas UTBK itu ketemu soal kayak nggak sesuai ini sama logika aku gitu ya masa abis makan lapar gitu ya. Jika makan maka lapar gitu. Atau kesimpulannya gitu. Nah, itu kalau misalnya itu yang dimaksud Regina gitu ya, ikuti rumusnya saja karena ini materi logika matematika bukan logika kita gitu ya. Jadi kalau misalnya emang ada pernyataan di situ jika makan maka lapar gitu ya. Kan logika kita kalau makan ya kenyang gitu ya. Ya ikuti aja gitu rumusnya. Atau gimana yang dimaksud Regina? Itu sih kalau yang aku tangkap ya biasanya yang membingungkan tuh karena ketidaksesuaian antara logika matematika rumus dengan logika kita gitu. Jadi kalau aku sarankan ikuti saja logika matematika dan rumusnya. Itu ya. Oke, udah jelas Regina. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan, semisal belum bisa jawab soal-soal SKD, TIU, itu lebih baik dikosongin atau kita jawab random? Oke, terima kasih. Pertanyaannya Lutfiana ya. Halo Lutfiana. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya tadi udah ya kita apa ya ada bahas pembobotan penilaian kalau misalnya di setiap subtes SKD itu nggak ada minus loh. Mau TIU, TKP, apalagi TWK gitu ya. Bahkan di TKP malah nggak ada yang nol lagi. Nah, jadi
seperti di TIU ini, mumpung nggak ada minusnya, saranku isilah semuanya gitu. Misalnya memang udah benar-benar nggak tahu juga ya kayak lebih baik kosongi atau jawab random. Jangan sampai dikosongi. Haram hukumnya, aku haramkan. Kalau aku ya, aku haramkan sekali. Baik di tryout maupun nanti, apalagi nanti pas tes gitu, haram hukumnya kalau dari aku. Udah kayak MUI aja ya. Haram hukumnya untuk mengosongkan jawaban. Selagi nggak ada minus tuh, isi aja guys. Kita nggak tahu ya rezeki kita, mana tahu itu tembakan kita bener ya. Kan walau ada peluang gitu ya, ada peluang benar gitu di antara 5 opsi gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kalau emang udah mentok, jawab aja. Tapi ingat, ada metode namanya eliminasi. Jadi teman-teman eliminasi dulu jawaban yang paling nggak masuk akal, yang paling membagongkan itu eliminasi dulu. Itu sih dari aku. Kasih. Kayak benar banget. Mungkin kita buka lagi satu pertanyaan lagi nih Kak. Boleh buat teman-teman, ada yang mau bertanya satu lagi. Ada yang bertanya nih. Satu lagi pertanyaan boleh tentang, oh tips semangat. Semangat belajar tentunya ya teman-teman. Jadi tips semangatnya apa nih Kak? Buat terus belajar, buat mempersiapkan UTBK, untuk PTK, dan lain-lain. Itu tips semangatnya gimana Kak? Oke, ini siapa yang nanya ya? Oke, makasih Sofi. Jadi kalau dari aku ya, aku tuh dari dulu selalu megang prinsip kayak, mungkin kalau misalnya teman-teman banyak yang kelas 12 atau udah ada gap year, aku nggak tahu ya. Mungkin pegang prinsip kayak, nggak apa-apa deh capek-capek dulu gitu ya sekarang daripada capek lagi tahun depan gitu. Jadi capeknya aku mikir dimaksimalin dulu aja lah tahun ini nggak apa-apa. Aku nggak nonton drakor kemarin setahun kayak aku mikir nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa nggak nonton setahun drakor. Tapi nanti tahun depan aku pakai seragam kedinasan gitu. Aku mikir gitu. Terus namanya yang kita kejar, aku mungkin udah ada yang pernah denger ya kalau yang udah pernah kelas sama aku ya. Jadi itu anggaplah kedinasan yang kita inginkan itu sebuah buah gitu ya di dalam ya, buah di pohon gitu ya. Ya kalau misalnya kita bermalas-malasan sambil rebahan emang nyampe apa buahnya gitu ya? Kan nggak nyampe gitu ya. Namanya pohon biasa tinggi gitu ya. Apalagi kedinasan yang teman-teman inginkan tuh bukan pohon apa, pohon yang cetek tuh apa, pohon cabe ya. Cabe kecil ya? Enggak kan? Enggak kan? Pada tinggi-tinggi gitu ya. Jadi teman-teman tuh harus pertama ya mungkin jongkok dulu, nggak nyampe juga berdiri, nggak nyampe juga lompat. Jadi teman-teman harus melompat gitu ya. Emang usaha semaksimal mungkin untuk mencapai buah itu gitu. Jadi aku mikir kayak, kan aku pengen buah yang manis nih, pengen buah yang enak, buah yang ini. Jadi aku juga harus usaha yang tinggi, usaha yang besar gitu. Nggak mungkin aku cuman malas-malasan. Itu sih kalau dari aku. Dan ingat sih, yang pertama juga, gak apa-apa capek-capek tahun ini, daripada capek-capek ngulang lagi gitu. Capek-capek sekali aja gitu ya. Oke, jadi yang penting semangat dulu, ikhtiar dulu, doanya juga dikencengin. Semangat, semangat, semangat. Keren banget, keren banget. Oke, mungkin itu jadi penutup pertanyaannya buat kita nih ya, Kak ya. Dan tadi juga pesan poin pentingnya itu adalah selalu latihan, latihan, dan terus latihan karena soal TU ini ternyata beragam gitu dan nggak bisa ketebak juga nggak kan teman-teman semuanya nanti yang akan keluar itu apa, gimana. Apalagi tadi ada soal host juga yang belum pernah aku jumpai di tahun aku juga ternyata semakin kesini semakin menambah gitu kesulitannya. Jadi bener banget tadi kata Kak Dinda buat terus belajar, belajar dan belajar, berikhtiar. Tadi juga ya kayak gitu kedinasan yang kita impikan itu ya emang tinggi pohonnya. Jadi kalian harus terus semangat buat belajarnya gitu. Jadi aku setuju dengan jawaban semua jawaban Kak Dinda dan mungkin sesi pertanyaan ini kita akhiri ya teman-teman. Dan aku minta buat Kak Dinda nanti tetap stay ya Kak. Nanti kita akan foto bersama nih Kak di akhir. Oke, aku di sini mau bagi info buat kalian, teman-teman. Aku mau izin share screen ya, teman-teman semuanya. eh ya, nanti Kak Dina tetap stay di sini kok buat foto bareng kalian semuanya nih. Keren banget. Bentar aku mau bagi-bagi info teman-teman. Ini dia. Nah, sudah terlihat guys. Oke. Di sini aku seperti biasa, aku mau nunjukin platform yang telah mengadakan sharing session pada hingga part 4-nya adalah kedinasan.id, di mana ini merupakan platform bimbel digital yang bisa membantu teman-teman belajar mempersiapkan ujian masuk kedinasan gitu. Nah, di sini aku mau
ingetin buat teman-teman bahwa ada Zoom untuk besok hari Minggu pukul 1 siang atau 13.00 sebentar. Oh ya, aku juga mau ingetin bagi teman-teman juga, bagi yang belum mendaftarkan akunnya, itu bisa mendaftarkan akun secara gratis di kedinasan.id dan nanti juga akan mendapatkan beberapa fitur gratis juga dari kedinasan.id gitu, oke? Okay? Di sini tadi aku udah klik kelas Zoom-nya ya. Nah, misal aku mau ini, full statis gitu. Itu nanti kalian bisa teman-teman bagi bisa nanti aku ingatkan ke teman-teman buat besok akan ada kelas Zoom yaitu membahas tentang TWK Butir-Butir Pancasila pukul 1 siang. Oke, besok banget ya teman-teman semuanya. Jadi bagi yang mau ikut join kelas ini nanti bisa langsung menghubungi admin dengan nomor WhatsApp yang nanti akan di-share di kolom komentar chat Zoom. Jadi bagi teman-teman yang tertarik nih bisa langsung hubungi admin ya gitu. Jadi nanti membahasnya apa aja, bisa aja bertemu dengan Kak Dinda atau Kak Sati atau kakak-kakak yang lain gitu. Jadi kita langsung aja kalau kalian tertarik langsung aja nanti hubungi admin yang nomor WhatsApp-nya akan di-share di kolom komentar chat Zoom. Oke? Terus satu info menarik lagi nih aku mau kasih tahu ke kalian semuanya, guys, yaitu apa ya? Nah, ada tryout online gratis. Yaitu di sini nanti kalian bisa langsung klik tryout online gratis. Misal mau ini PKN STAN, misal nih. Dari kemarin STAN mulai. Nah, ini lihat daftar paketnya. Itu misal di sini kita klik lihat daftar paketnya. Terus di sini akan ada tryout online SKD gratis. Begitu juga yang tadi misal STIS atau yang lainnya gitu. Nanti di sini akan setelah kalian menyelesaikan, kan kita klik kerjakan nih. Nah, ketika klik kerjakan ini, nanti bisa langsung mengerjakan soalnya gitu. Mengerjakan apa aja soalnya itu ada 110 soal. Jadi kalian harus mempersiapkan waktunya untuk mengerjakan. Mungkin di hari weekend kayak hari setelah kalian pulang sekolah di malam hari bisa mengerjakan kapan anytime anywhere, oke? Okay? Jadi langsung aja nanti kalau kalian mau cek soal-soal yang tadi juga Kak Beatrice sampaikan atau soal-soal mau menerapkan tips and triknya bisa langsung nih kalian langsung ikut tryout online gratis yang yang diadakan oleh kedinasan.id. Baik banget kan guys? Nanti udah akan ada pembahasannya, ranking nasionalnya dan juga skornya. Nah, misal kalian udah mengerjakan, kemudian nanti ranking nasionalnya berapa sih aku gitu misalnya dapatnya skor aku tuh berapa gitu. Semisal dapatnya berapa gitu di sini. Nanti di sini kita bisa ketahuan nih lulus atau nggak lulusnya, terus nilai-nilainya seperti itu. Misal nilai aku harusnya segini gitu untuk pencapaian apa referensi kita untuk di PTK yang mau kita indikan gitu. Jadi misal berapa harus dapatnya berapa, menjawab soalnya berapa gitu. Jadi di sini udah ada ketahuan, kalian itu juga bisa menjadi hal yang bisa buat kalian menambah belajar lagi dan menambah soal-soal baru. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa ikutan Zoom untuk kelas Zoom besok siang pukul 13 siang. Uh, Besok hari Minggu. Oke, itu yang mau aku sampaikan buat teman-teman dan tiba saatnya kita di sebentar. Apakah sudah? Nah, jadi bisa langsung kalau mau join kelas Zoom-nya tadi udah di-share nomor Zoom-nya nomor Zoom, nomor WhatsApp-nya. Jadi langsung aja ya kalian chat adminnya. Kak mau join gimana caranya? Kasih tahu dong gitu. Jadi langsung aja chat adminnya. Oke guys. Jadi bisa aja ketemu Kak Beatrice atau Kak Satya, kita nggak tahu ketemunya siapa. Jadi aku stop share dan kalian kalau mau ikut tryout-nya tuh gratis. Tadi ada satu yang gratis, ikuti aja buat menambah referensi soal belajar. Semangat terus pokoknya tadi yang disampaikan sama Kak Beatrice. Aku stop share ya teman-teman semua. Yeay, kita tiba di penghujung acara. Seperti biasa, kita foto bersama. Ayo semuanya boleh banget menyalakan kameranya. Ayo, ayo.
Yeay, ada siapa aja nih? Ayo kita nyalain. Oh, nggak apa-apa. Kalau kameranya Era nggak apa-apa. Nggak usah nyalain juga nggak apa-apa. Jadi di save tuh tadi nomor WhatsApp-nya ya. Nanti bisa langsung chat adminnya buat ikutan kelas besok banget. Gitu. Yuk, boleh bagi teman-teman yang mau menyalakan kameranya, kita langsung sesi foto bersama. Oke, aku tunggu. Ayo, ada Faris, ada Tri. Halo. Ayo, boleh teman-teman semuanya. Jadi di sini biar makin akrab. Halo, ada Nashwa juga. Kalau boleh tahu aku mau absen dulu nih tadi Faris. Bisa nggak kamera apa? Irma ada, halo ada Irma juga. Faris bisa kan menyalakan mikrofonnya? Aku mau tahu dong Faris mau masuk ke dinasan apa nih? Kalau Tri kan kemarin udah tahu aku udah mau masuk ke STIS kan. Coba kalau Faris mau masuk ke kedinasan mana nih? Kalau saya stan kok. Wow, Stan. Oke, semangat. Terus kalau Nashwa nih, mau masuk ke kedinasan mana? Sembari menunggu teman-teman nyalain juga. Nashwa mau masuk ke kedinasan mana nih? Oke deh, kalau Irma, aku tanya deh, Irma mau masuk ke kedinasan mana? Setis, Kak. Wah, mantap. Nanti semoga ketemu ya sama Kak Dinda. Nanti cari namanya Kak Dinda nih buat foto bersama secara offline. Amin. Kita aminkan bareng-bareng. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Langsung foto bersama. Boleh dibantu dengan kakak admin. Aba-aba dimulai dari aku ya, teman-teman semuanya. Kita siapkan gaya terbaik kita. Dan satu, dua, tiga. Oke, lagi. Bentar. Satu, dua, tiga. Keren. Satu kali lagi. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, keren-keren semuanya. Semoga apapun itu kedinasan kalian, tujuan kedinasan kalian semoga dapat tercapai dan semangat terus belajarnya. Dan makasih, aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti webinar sharing session yang keempat ini dengan seru dengan dan alhamdulillah tadi kita udah mendapatkan informasi yang banyak ya dari Kak Beatrice. Mungkin sebagai closing statement nih Kak, tadi aku tengok ada mau menyampaikan closing statement nih dari ada kata-kata quotes nih. Jadi boleh nih Kak disampaikan sama teman-teman biar semangat belajarnya nih. Boleh Kak sebagai closing Oke, statement. makasih Kak. Ya, kebetulan selalu nyiapin quotes ya. Oke, jadi ini kata, mungkin teman-teman tahu ya, ini Bapak kakek KFC ya, sering makan juga mungkin teman-teman. Jadi one has to remember that every failure can be a stepping stone to something better. Nah, jadi di sini ingat kalau misalnya suatu kesalahan gitu ya, teman-teman harus ingat setiap kesalahan gitu ya. Misalnya ada salah tryout gitu dalam ya ada salah lah, mungkin nggak mungkin sempurna lah ya 550 gitu ya. Nah, ingat itu tuh sebuah langkah baru gitu ya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi teman-teman jangan takut salah gitu ya, karena ingat Bapak KFC ini ngulang berapa ratus kali ya sejarahnya tuh untuk dapat ayam KFC yang enak yang kita makan sekarang itu gitu. Jadi teman-teman bisa lah mengutip quotes beliau gitu ya. Jadi kita nggak boleh nyerah secepat itu gitu. Kita harus semangat terus dan anggap suatu kesalahan sebagai suatu langkah untuk menjadi yang lebih baik. Semangat teman-teman dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Tiara. Oke, keren banget quotes-nya karena setiap kesalahan itu bisa menjadi pelajaran buat kita dan terus kita belajar terus untuk memperbaikinya. Aku ucapkan terima kasih ya Kak Dinda udah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Seru, keren, dan tentunya bermanfaat. Karena tadi juga udah ngasih tips and trick, terus
cara pengerjaan soal dengan cepat, waktunya berapa itu keren banget sih. Aku juga tadi jadi nostalgia dulu-dulu gimana aku belajarnya sama ngerjainnya itu kayak gimana gitu. Keren banget, terima kasih Kak Dinda udah menjadi narasumber kita. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman, dan semoga terus menjadi motivasi buat kita sebagai pejuang perguruan tinggi kedinasan. Dan semoga di tahun 2024 ini kalian bisa menjadi salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi kedinasan yang kalian impikan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Dan saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah kata yang terucap dari saya ataupun uh, suatu koneksi internet atau apapun lainnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya dan terus belajar. Semoga sukses semuanya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara teman-teman semua. Sampai jumpa. Jangan lupa ya besok ikutan kelasnya. Makasih Kak Dinda. Bye. See you guys di kampus impian.